Coba lihat baik-baik, uang yang terbakar. Kalau dilihat lagi ada muka gadis. Apa udah sadar? Mereka satu orang. Apa identitas gadis itu? Dicetak dalam bentuk uang. Hari pertama Nana pindah ke sekolah baru. Melakukan sesuatu yang orang lain tidak terpikirkan. Ia di dalam sekolah. Beli satu kamar. Kamar ini, untuk memainkan perannya. Di kelas ada murid kaya baru balik dari Inggris. Bawa oleh-oleh. Orang kaya adalah impian temannya. Tampan dan rendah hati. Yang terpenting uang. Semua orang membicarakan Nano. Walau ia baru pindah. Melihat ia beli ruangan. Jadi terkenal di sekolah. Semua orang bilang ada saingan kekayaan. Nana membagikan kartu nama. Ia buka perusahaan di dalam sekolah. Ia buka usaha apa? Di kelas, hasil ujian dibagikan ke murid. Pingtou merasa ia sudah berakhir. Nilai ujiannya jelek. Nano bilang bisa membantu Pingtou. Semuanya terkejut. Nano tersenyum. Buat orang-orang datang ke perusahaannya. Saat sampai, harus bayar dulu baru akan dibantu. Pingtou mencoba. Kasih 250 baht ke Nano. Dari kertas ujian Pingtou, ia pikir Nano akan merubah angkanya. Tapi ia malah memotong kertas ujian. Kertas ujian hancur. Mulutnya menggangga benggong. Sihir ini. Hahaha. Benar-benar gila. Nano print ulang kertas ulangan dengan nilai tinggi. Dan ada kertas guru juga. Ia terheran. Ini hal sepele buat Nano. Ia bisa menyelesaikan masalah ini. Di mata mereka yang terkejut. Ia tersenyum. Di belakang Nano, ada gambaran Yesus. Semua orang menganggap ia adalah Tuhan. Usahanya semakin besar. Semua orang datang carinya. Selama kamu tidak bisa, Nano pasti bisa. Hal yang paling diperlukan. Uang. Pelanggan Nano semuanya murid. Bukan masyarakat umum. Ia merasa bosan. Ia mau melakukan sesuatu yang lebih menantang. Jika uang bisa melakukan segalanya. Siswa kaya. Ia punya kesulitan sendiri. Usahanya semakin besar. Tapi siswa kaya ini tidak tertarik. Nano tidak tahan dan tanya. Ia bisa bantu siswa kaya itu. Pingtou ketawa bilang ia tidak butuh bantuan. Tapi ia bisa bantu Nano. Walaupun Nano punya kemampuan seperti Tuhan. Tapi uangnya bisa mengalahkannya. Nano berpikir. Saat itu murid lain ingin keluar negeri jalan-jalan. New York, London atau Paris. Tapi siswa kaya itu tidak tertarik. Ia merasa pergi ke luar negeri tidak ada bedanya. Perilaku itu, seperti merendahkan mereka, karena ia cuman bisa pergi ke kantor. Di sini Nano ada saran. Ia ingin pergi ke rumah siswa kaya. Ternyata tidak ada yang pernah ke rumahnya. Rumahnya seberapa mewah. Semua orang hanya bisa membayangkan. Siswa kaya tidak setuju. Bilang rumahnya terlalu besar, takut mereka nyasar. Pingtou menjawab kamu bisa jadi petunjuk arah. Ia terpaksa setuju. Ia pulang naik mobil mahal. Nano berdiri di depan pintu mengawasinya. Saat di dalam mobil, tiba-tiba ada suara di dalam mobil. 100 meter ke depan belok kiri. Tujuan Anda di sebelah kanan. Ia berbicara dengan keras. Ternyata mobil yang dinaikinya bukan mobil pribadi. Tapi mobil sewaan. Siswa kaya buka pintu. Melihat orang tuanya yang sibuk. Ia bilang setiap hari jalan-jalan. Tapi orang tuanya tidak pernah meninggalkan kota. Rumah berantakan. Tidak ada tempat tinggal. Gimana ajak teman datang? Ia tiduran di ranjang rusak. Coba mencari alasan. Tapi ia tidak bisa. Ia berakting terlalu lama. Tidak bisa merobek wajahnya. Ia ingat dengan Nano. Ia telepon Nano. Ia berbohong lagi. Minta Nano cari rumah bagus. Sebagai rumahnya. Untuk menutupi kebohongan. Membutuhkan lebih banyak kebohongan. Nano dan siswa kaya di satu layar bersama. Seolah Nano tahu segalanya tentang siswa kaya. Kebohongannya terlihat begitu kaku. Semakin banyak bohong, semakin besar harga bayarnya. Ia minta 200.000. Ia mencuri hasil uang jerih payah orang tuanya. Ia juga ragu. Tapi akhirnya kesombongan melawan kesadarannya. Esok harinya Nana menemukan rumah mewah. Siswa kaya terkejut. Bahkan toiletnya lebih besar dari rumahnya. Setelah bayar harga mahal, siswa kaya menjadi tenang. Menghadapi teman-temannya yang iri, ia berperilaku tenang. Karena ia bermain terlalu dalam. Ia sebagai pemilik rumah mewah ini. Ia meningkati ilusi ini. Nano tidak puas.
Ia beri ide untuk minum whisky. Ia beranjak bangun. Nano mengambil bel. Cukup bunyi bel ini, nanti ada pelayan datang. Bagi orang kaya, tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang. Ia membunyikan bel, dan melihat orang yang muncul. Membuatnya kaget, ternyata yang muncul adalah orang tuanya. Sewa rumah mewah untuk mengajak temannya makan malam. Ia menikmati ilusi kesombongan ini. Saat tahu pelayan di rumah ini adalah orang tuanya, semua berubah jadi buruk. Mereka tidak mengerti, anak yang bisa paham keadaan, kenapa bisa ada di sini, dan juga menjadi sombong. Tidak jujur dengan temannya, masih berdebat minum whisky. Orang tua tidak pernah menjadi pelayan, tapi coba untuk nurut. Pingtou lihat siswa kaya bingung. Tanya ia, siswa kaya pasti ada masalah. Hatinya ada beribu pertanyaan. Ia tetap memutuskan untuk terus bersandiwara. Semakin lama topeng itu dipakai, ketika merobeknya, pasti akan menusuk sampai ke tulang. Saat itu, temannya punya ide. Mau melihat orang tuanya. Mereka meminta pelayan untuk kasih foto. Orang tuanya mengeluarkan foto. Bantu kasih foto orang tua palsu. Mereka berdiskusi foto itu. Tapi ia tidak tahu siksaan seperti apa yang ada di dalam hati orang tuanya. Mereka masih bertindak sebagai pelayan dan menjaga identitas palsu anaknya. Sampai di acara makan, ayah memikirkan anak-anak ini. Whisky diganti dengan air. Pelayan dimarahi oleh semua orang. Selesai makan, Nano merasa tidak cukup. Nano mengeluarkan rokok. Siswa kaya tidak berani coba, karena ada orang tuanya di sebelah. Tapi ia tidak ada pilihan. Semua orang memaksanya untuk coba. Siswa kaya batuk. Pelan-pelan batuknya hilang. Mereka bergegas mau pulang. Bilang siswa kaya terlalu lemah. Tidak cocok jadi orang kaya. Saat mereka mulai meninggalkan meja makan, ia hanya duduk diam. Tidak berani lihat orang tuanya. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Hanya bisa terdiam. Mereka mencari tantangan lain. Saat itu Nano mengeluarkan pistol dan membuat permainan. Hanya ada satu peluru. Yang tertembak yang menang. Yang menang akan dapat 1,2 juta. Uang menghilangkan kesadaran orang. Siswa kaya juga ikut main. Ini kesempatannya untuk mendapatkan 1,2 juta. Bukan hanya mengembalikan uang curiannya. Kebohongannya bisa berlanjut. 1,2 juta. 1,2 juta. Semuanya ketawa. Permainan gila ini. Pistol masih tidak bunyi. Giliran Nano. Ia mengarahkan ke kepalanya. Semua orang kaget melihatnya. Pistol tidak berbunyi. Nano membuat permainan yang gila. Giliran siswa kaya. Mereka memaksa mengarahkan pistol ke mulutnya. Orang tuanya tiba-tiba muncul. Ia tidak senang dengan mereka. Mereka tidak berpikir mempertaruhkan nyawanya hanya untuk uang. Nyawa bukan permainan. Ini bukan sesuatu yang didorong karena uang. Ia mau menyadarkan mereka, mengubah pola pikir mereka. Tapi ia malah dipukul oleh Pingtou. Pingtou terus memukul dia. Di pikirannya ia memukul seorang pelayan. Dengan uang bisa membeli pelayan. Istrinya datang berteriak. Saat bersamaan, ia juga dipukul oleh Pingtou. Mereka berdarah dan terdiam. Melihat darah yang terus keluar. Siswa kaya ketakutan. Takut orang tuanya kenapa-napa. Nano mengeluarkan suara tawa yang seram. Malam itu, ia pulang. Masuk ke rumah kumuhnya. Ia terlihat melewati medan api. Ia berharap itu adalah mimpi. Tapi melihat orang tuanya dengan penuh luka dan lelah. Ini bukan mimpi. Ia pikir ayahnya akan memarahinya. Karena ia melakukan kesalahan besar. Tapi ayahnya sama sekali tidak marah. Ia bilang satu kalimat, makan. Ia dimaafkan. Karena cinta ayahnya. Berapa banyak uang tidak bisa diukur. Ia tidak tahu apa yang dirasakan. Ini cinta yang tulus. Bisakah merobek topeng di wajahnya? Kesombongannya hilang. Setelah diputar kembali, kita tahu. Ternyata orang tuanya dapat uang. 350.000. Ini adalah kompensasi karena serangan mereka. Pengampunan orang tua bukan karena uang. Tapi karena cinta. Uang selamanya dingin. Tapi tangan orang yang disayang hangat. Uang tidak bisa membeli perasaan. Selamat tinggal semuanya. Kalau kamu, apa yang bisa dibeli dengan uang?
Nano.